else is moving along so fast, taking it out of the window, gone. Well, you're free, doesn't. Kisah dimulai di mana kita diperlihatkan dengan sebuah balapan liar di ibu kota India, di mana seorang wanita bernama Tara yang wow, amazing, beautiful, cantik, mencenut, dan manis bagaikan gula kawung, paket lengkap deh pokoknya mah, berhasil menjadi pemenang dalam balapan itu. Diketahui Tara merupakan pimpinan geng pencuri, bahkan saking hebatnya sampai dijuluki The King. Gak cuma itu aja, Tara juga punya bisnis jual beli spare part otomotif tapi ilegal. Dan inilah Drive. Suatu hari anak buah Tara akan melakukan aksi pencurian emas batangan sebanyak 300 kg di sebuah toko emas. Tapi ternyata aksi mereka malah keduluan oleh pencuri lain. Tapi karena si pencuri itu hanya satu orang, sedangkan tim Tara jumlahnya banyak, membuat aksi baku hantam gak bisa dihindarkan. Dalam waktu sekejap, si pencuri itu berhasil menghabisi anak buah Tara, tapi gak berselang lama, polisi dan pemilik toko datang untuk menangkapnya. Ternyata secara mengejutkan, para polisi itu merupakan anak buah si pencuri yang menyamar, hingga akhirnya emas batangan sebanyak 300 kg itu pun berhasil mereka curi. Sebelum pergi, si pencuri itu menyekap pemilik toko dan meninggalkan kartu remiking untuk mengelabui polisi bahwa aksi pencurian itu dilakukan oleh The King. Pada keesokan hari, di kantor pemerintahan, kita dikenalkan dengan seorang kepala pemberantasan penggelapan uang bernama Fiba. Saat ini Fiba lagi bertemu dengan seorang pengusaha yang dicurigai telah melakukan penggelapan uang. Tapi bukannya ditangkap, Fiba justru akan melindungi, tapi dengan syarat memberinya jatah sebesar 40% dari setiap uang yang dia gelapkan. Wah, sama di sana juga. Diketahui dalam menjalankan aksi korupnya itu, Fiba dibantu asisten kepercayaan bernama Hamid. तुम्हें देख के तो मैं भी 40% देने को तैयार हो जाती। Gak lama Fiba dihubungi oleh Sekretaris Perdana Menteri untuk minta bantuan dan akan mengirimkan utusan bernama Irfan untuk menemui Fiba. Kemudian Fiba ditemui oleh Irfan yang mengatakan bahwa akan ada aksi pencurian di Istana Presiden. Informasi itu Irfan dapatkan setelah aksi pencurian di toko emas karena kelompok pencuri The King meninggalkan kartu raja dan petunjuk lokasi pencurian selanjutnya yaitu Istana Kepresidenan. उसकी अगली चोरी यहाँ पे होगी। Fiba berkata bahwa hal itu gak akan terjadi karena mustahil pencurian akan terjadi di tempat paling aman di India. Dikarenakan Fiba bisa menjamin keamanan, Irfan memutuskan akan pergi, tapi Fiba menahan dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Irfan menjelaskan bahwa emas yang dicuri kemarin itu dibeli menggunakan uang gelap dan tentunya kejahatan tersebut merupakan yurisdiksi atau kewenangan dari institusi yang dipimpin Fiba. Anjay, keren banget kan bahasa saya kayak kaum intelek? Aduh. Beberapa saat kemudian Irfan dan Hamid pergi melihat balapan liar karena berdasarkan bukti pencuri kemarin sepertinya menggunakan ban untuk balapan karena terlihat dari jejak di aspal. Hamid bercerita bahwa informasi itu kemungkinan mengarah pada pengusaha ilegal yang juga seorang pembalap yaitu Tara. Tapi dari dulu Hamid selalu gagal mengirimkan orang untuk menjadi mata-mata masuk ke dalam circle Tara. इसके गैंग में तो बहुत लोग हैं पर भरोसा से 2 लोगों पे करती है।
Hamid menjelaskan bahwa Tara memiliki 2 orang kepercayaan, yaitu seorang mekanik bernama Biki dan satu lagi bernama Naina, ahli memalsukan barang mulai dari KTP hingga paspor. Bahkan Naina juga punya bisnis jam tangan mewah palsu. Irfan pun akan mengirimkan seseorang dengan keahlian istimewa agar bisa masuk ke dalam circle Tara. Scene berpindah memperlihatkan seorang pria tampan mirip saya bernama Samar tiba-tiba masuk ke tempat Tara dan menunjukkan skill mengemudinya. Sebagai orang baru bukannya mencoba ramah, Samar malah membongkar aksi Naina yang menjual jam tangan palsu. Akibat hal itu, Biki sangat gak terima dan sempat bersitegang dengan Samar. Halo. Gak lama Tara datang mencoba melerai Biki dan Samar lalu memuji Samar karena punya kemampuan mengemudi yang cukup bagus. Samar pun mengenalkan diri sebagai test driver mobil F1, tapi sontak Tara berkata lebih baik buktikan dulu dengan balapan. Akhirnya Biki menantang Samar balapan dan bertaruh sebesar Rp50.000, tapi Samar menaikkan taruhan menjadi Rp500.000 atau ya sekitar 95 juta rupiah lah. Gak cuma itu aja, Samar meminta dipilihkan mobil sesuai keinginan Biki dan teman-temannya. Kemudian Samar diberikan kunci dan dia melihat sebuah mobil sport. Samar merasa bahwa dia bisa menang melawan Biki. Ternyata Samar diberikan mobil Tata Nano. Yang tentu aja sangat jauh di luar ekspektasinya. Dengan hati yang sangat kecewa, Samar pun bersiap dengan mobil tersebut dan akhirnya balapan itu pun dimulai. Di awal balapan, keduanya saling menunjukkan kemampuan masing-masing, tapi saat balapan semakin seru, terlihat ada polisi yang berjaga di pinggir jalan, lalu Biki dengan cepat menghentikan mobilnya. Dikarenakan gak sempat berhenti dan malah terus gaspol, akhirnya Samar pun diberhentikan oleh polisi. Gak lama kemudian Samar kembali ke tempat Tara dengan berjalan kaki karena mobil tadi disita polisi. Pemilik mobil yang juga anggota geng Tara tentu marah dan meminta Samar agar mengambil kembali mobilnya. Tara menghampiri Samar dan berkata bahwa dia punya hutang Rp500.000 yang artinya saat ini Samar harus nurut pada Tara apalagi sebelum mobil itu dikembalikan. Got it? Samar sama sekali gak banyak bicara dan langsung mengambil sebuah kamera yang ternyata dia akan nekat mengambil kembali mobil itu dari polisi. Setibanya di sana, Samar meminjam HP polisi berpura-pura akan menghubungi keluarganya. Dengan cepat Samar langsung menelpon polisi yang tadi menyita mobil dan berkata bahwa akan ada penggeledahan ke rumahnya dikarenakan ada laporan suap dan penyalahgunaan jabatan. Tentu si polisi itu langsung panik dan segera mengemasi barang mewah dan juga uang agar gak ditemukan saat penggeledahan. Gak lupa polisi itu juga membawa mobil Samar dan meninggalkannya di pinggir jalan. Dia pun kembali menghubungi nomor yang tadi menghubunginya dan sontak merasa kaget karena ternyata nomor tadi adalah milik polisi. Di waktu yang sama, Samar langsung mengambil mobil dan segera pergi gaspol dengan sekantong uang dan barang mewah milik si polisi. Setibanya di tempat Tara, Samar mendapat tepuk tangan yang sangat meriah karena aksinya berhasil mengelabui polisi dan tentu mengambil kembali mobil milik anggota geng Tara. Sebelum pergi, Samar memberikan kantong berisi barang mewah dan uang yang lebih dari Rp500.000 dan dengan gagah berkata bahwa siapapun gak akan bisa mengaturnya. Wow! Sejak saat itu, Samar dan Tara menjadi semakin dekat, bahkan mereka liburan bareng. Selain itu, Samar juga bahkan udah dianggap seperti pacar oleh neneng Tara. Waduh, mereka pun saling curhat, bahkan Samar diberitahu Biki bahwa malam ini akan melamar Tara hingga Naina berkata, apakah Biki yakin karena udah 2 kali cintanya ditolak oleh Naina? Biki pun menjelaskan bahwa dulu Naina menolaknya bukan karena gak cinta, tapi ingin hidup mapan dulu baru menikah. उसने कहा था पहले सेटल हो जाएं फिर शादी करेंगे. 1 मिनट.
Di tengah-tengah itu, Biki dan Tara tiba-tiba mendapat pesan sebuah puisi yang berisi perintah agar pergi ke sebuah tempat. Samar mencoba melihat ke HP Tara, tapi karena gak mengerti, Samar pun menjadi bertanya-tanya apa sebenarnya isi pesan itu. बाय। Di tempat lain, Irfan dan Hamid mendapatkan informasi dari informan mengenai pesan puisi yang didapatkan dari Tara dan Biki. Pesan itu membuat Hamid tertawa karena masa iya penjahat malah saling kirim pesan puisi. Sontak Irfan berkata bahwa kemungkinan pesan itu bukan puisi biasa, melainkan berisi kode untuk melakukan suatu kejahatan. Irfan segera memerintahkan seorang ahli IT bernama Raj agar memecahkan pesan tersebut. Akhirnya puisi itu berhasil dipecahkan dan ternyata berisi pemberitahuan lokasi keberadaan emas batangan curian. Tanpa pikir panjang, Irfan langsung menuju tempat itu dan memberitahu tim kepolisian agar segera mengambil kembali emas curian tersebut dan tentu menangkap Tara beserta semua komplotannya. Sementara itu Tara, Biki, dan Naina bergegas pergi ke tempat demi mengambil emas batangan yang sebelumnya akan mereka curi. Setibanya di sana, mereka terkejut karena hanya ada sebuah gudang bekas pos polisi. Tara segera mencari tahu lalu mencoba menendang dinding pos polisi dan tiba-tiba ternyata semua emas batangan disembunyikan di pos polisi itu. Dengan segera mereka pun memasukkan emas-emas batangan tersebut ke dalam mobil. Saat akan pergi, ternyata mereka dicegat oleh polisi dan sontak membuat Tara terdiam memikirkan rencana. Melihat para polisi lengah, Tara dan tim langsung memundurkan mobil dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Tara dan tim terus gaspol agar lolos dari kejaran polisi, tapi karena udah terdesak, Biki dan Naina pun kabur dengan mobil Tara, terpaksa meninggalkan mobil berisi emas-emas batangan itu. Beberapa hari kemudian, Tara dikejutkan oleh Samar yang tiba-tiba menodongkan senjata padanya dan kemudian ternyata si tangkurak Samar hanya bercanda untuk membuat Tara dan tim ketakutan karena pistol itu gak diisi peluru. Kemudian Samar bercerita bahwa itu adalah balasannya karena telah membuat emas batangan miliknya disita oleh polisi. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Samar merupakan orang yang mencuri emas batangan sebanyak 300 kg. Oh, begitu. Tara sangat gak habis pikir karena bisa-bisanya Samar tahu bahwa anak buahnya lah yang mencoba menyerang Samar demi mendapatkan emas itu. Samar berkata bahwa dia telah menyogok salah satu orang dan akhirnya memberitahu siapa yang telah menyuruhnya. अपनी लोगों की सिवाय कि किसी और के साथ काम नहीं करता. Kemudian Tara bertanya kenapa setelah mencuri, Samar meninggalkan jejak kartu seperti yang sering The King lakukan. Samar berkata bahwa itu semua dia lakukan agar polisi gak mencurigainya dan mengejar The King. Sontak Tara berkata karena ulah Samar itu membuatnya harus berganti nama dan pindah-pindah tempat. Untung di sini Samar gak sadar Brad karena Tara hampir keceplosan bilang kalau dia The King. And just so you know, Setelah tahu kemampuan Samar, Tara mengajaknya melakukan aksi pencurian di Istana Kepresidenan karena di sana salah seorang pejabat korup yang gak lain dan gak bukan adalah Fiba menyimpan uang sebesar hampir 9 miliar rupiah atau sekitar 1,7 triliun rupiah hasil menarik komisi dari para pebisnis kotor. Tara mengetahui hal itu karena dia udah menyimpan kamera tersembunyi di emas yang disita polisi dan ternyata karena kerakusannya Fiba membawa sebagian emas itu. Tentu Samar sangat tertarik dan akan ikut membantu tim Tara. I'm thinking we should go in through the service entrance. Block में है. दूसरा, service entrance जो north block.
Beberapa hari kemudian, tim Tara dan Samar berkumpul merencanakan aksi pencurian dengan sangat matang karena tentu aja tempat tersebut gak akan mudah untuk ditembus. Dengan kemampuannya, Samar punya rencana bahwa aksi pencurian tersebut akan dilakukan selama 7 hari. Samar langsung menjelaskan bahwa mereka akan ke istana kepresidenan berpura-pura menjadi pegawai yayasan di mana Biki akan berpura-pura lagi sekarat dan keinginan terakhirnya yaitu melihat-lihat ke semua ruangan di istana kepresidenan. Itu dilakukan untuk memetakan tempat dan mengetahui sistem keamanan di sana. Samar juga mengingatkan bahwa jalan keluar dari tempat itu harus ditandai demi memudahkan. Tanpa itu semua, mereka bisa aja terjebak dan akhirnya bisa tertangkap. Samar meminta Tara masuk ke dalam istana dengan ID card palsu dan mengaku sebagai pegawai karena kecantikannya bisa membuat siapa aja terpukau. Tapi Samar meminta agar Tara jangan dekat-dekat dengan penjaga demi menghindari ID card dicek. Tara harus menemui kepala administrasi lalu meletakkan sebuah dokumen persetujuan agar sebuah truk bisa masuk ke dalam basement istana. Akhirnya para pencuri handal itu beraksi dan Samar berhasil masuk dengan truk sampah yang ternyata udah disiapkan dengan banyak sekali tikus. Samar segera pergi ke dapur istana sambil membawa banyak tikus demi membuat suasana menjadi keos. Gak cuma itu aja, tikus-tikus tersebut juga akan dimasukkan ke setiap ruangan istana. This is not a drill. I repeat. Tentu kejadian tersebut membuat pengelola istana kewalahan dan akhirnya menghubungi tim pembasmi hama. Ternyata sejak awal semua ini udah mereka siapkan dan akhirnya para pencuri itu menyamar menjadi tim pembasmi hama dan punya kendali penuh ke semua ruangan di istana. Mereka beraksi dengan menyemprotkan cairan yaitu cat yang bisa menyala saat dalam gelap demi memudahkan mereka kabur dari istana. Di sisi lain, Hamid pergi ke ruangan kontrol melihat semua rekaman kamera pengawas. Dia menyadari bahwa keterangan waktu kamera di ruangan basement gak bergerak karena ternyata telah dihack. Tanpa pikir panjang, Hamid segera mengirimkan tim untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Tara dan tim melihat bahwa penjaga telah menemukan mobil mereka dan karena hal itu aksi pencurian akan gagal karena mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut semua barang curian. Dengan sangat terpaksa meskipun udah berada di depan tempat rahasia milik Fiba, akhirnya Samar meminta aksi pencurian dibatalkan dan semua tim mengganti pakaian lalu keluar lewat jalan masuk karena jika diteruskan maka mereka bisa tertangkap. Saat akan keluar, Tara dicegat oleh para petugas lalu ID card-nya dicek demi memastikan bahwa Tara adalah pegawai di sana. Tara menjadi sangat khawatir karena saat ID card-nya di-scan, tentu namanya gak muncul sebagai pegawai istana. Para petugas pun meminta Tara menunjukkan wajahnya agar bisa dicocokkan dengan database pegawai karena ditakutkan ada kesalahan dalam ID card-nya. Berdasarkan pengecekan, ternyata data Tara muncul dan telah menjadi pegawai akuntansi kepresidenan selama 7 tahun. Pada akhirnya Tara beserta tim berhasil lolos dan bisa keluar dari istana. Sementara itu Irfan berada di ruangan tempat di mana Fiba dan Hamid menyembunyikan uang dan harta mereka. Meskipun belum tahu, Irfan merasa heran karena para pembasmi hama tadi berhenti cukup lama di depan ruangan itu dan mereka bisa masuk dan keluar dengan sangat mudah. Irfan menduga bahwa semua aksi ini pasti dilakukan oleh The King dan komplotannya, tapi sampai sekarang belum tahu apa yang mereka incar. ऑडियंस हंसने लगे और वो सीख नहीं पाए और ऑडियंस हंसती.
Kemudian Irfan memikirkan bagaimana cara pencuri itu keluar dari istana hingga dia pun mencurigai Raj merupakan komplotan pencuri. Sontak Hamid teringat bahwa sebelumnya Raj pernah beberapa kali menabraknya dan selain itu dia juga merupakan seorang ahli IT yang sangat memungkinkan membantu pencuri keluar masuk istana. Irfan dan Hamid mencoba mendesak Raj agar mengaku bahwa dia ikut terlibat membantu para pencuri. Akhirnya Raj mengaku bahwa itu benar, di mana dialah orang yang meretas kamera pengawas bahkan memasukkan data palsu milik Tara. Tentu Hamid sangat marah dan langsung menodongkan senjatanya, tapi Irfan melerai dan akan menyerahkan Raj ke polisi. Kejadian tersebut membuat para polisi memperketat penjagaan karena pasti ada sesuatu yang diincar para pencuri. Melihat hal tersebut, Fiba semakin khawatir karena kalau sampai ketahuan menyembunyikan harta di sana, maka dia bisa dijebloskan ke dalam penjara, bahkan dihukum seumur hidup. Beberapa hari kemudian, Tara melihat iPad milik Samar yang menunjukkan foto Bank of London dan langsung bertanya pada Samar apa yang akan dilakukan di tempat itu. Samar menjelaskan bahwa bank tersebut mengkonvert deposito nasabah menjadi berlian dan diketahui menyimpan berlian senilai 550 miliar pound sterling atau banyak banget lah kalau dirupiahin mah, wah segunung. बैंक के मैनेजर्स भी क्लाइंट के बगैर Kemudian Samar berkata bahwa mencuri di sana sangat mustahil karena penjagaan sangat ketat dan hanya nasabah serta manajer bank yang bisa membuka berangkas. Samar menjelaskan bahwa dia sangat ingin menyimpan uang hasil pencurian dari istana di bank itu dan kemudian akan mencuri semua berlian yang ada di bank tersebut. Satu minggu kemudian aksi pencurian kembali dilakukan di mana saat ini Tara dan tim menyamar menjadi pegawai konstruksi. Dikarenakan Raj udah tertangkap, mereka akan membuat seolah-olah kamera pengawas itu rusak dan saat petugas merestart ulang, maka aksi pencurian akan dimulai. Tapi karena Tara lupa membawa HP miliknya, informan kepolisian membuka pesan Tara di mana lagi dan lagi berisi sebuah puisi. Informan tersebut langsung menghubungi Hamid dan memberitahu bahwa kemungkinan Tara dan tim akan beraksi. Setelah puisi berisi kode dipecahkan, akhirnya Hamid dan Irfan pun segera bergerak karena pesan itu berisi kartu King di mana saat ini The King akan melakukan aksi pencurian. Di waktu yang sama, Tara dan tim telah memulai aksi dengan mengelabui petugas. Mereka hampir aja ketahuan di mana Biki udah gak kuat menahan sebuah benda, tapi beruntung petugas gak menyadari hal itu dikarenakan gambar gak bergerak, kamera pun direstart, dan akhirnya aksi pencurian itu pun dimulai. Tara dan tim menyamar menjadi petugas dan mulai masuk ke dalam ruangan rahasia tempat semua harta korup Fiba disimpan. Aduh, susah bener sih. Fiba. Dalam waktu sekejap mereka berhasil masuk dan menemukan Fiba yang lagi bersiap mengamankan semua harta miliknya. Dengan cepat mereka langsung mengambil semua uang beserta perhiasan dan segera keluar dari istana. Everybody else is moving along so fast, taking it out of the window, gone. Well, you're free, doesn't Demi memuluskan rencana pelarian, para pencuri itu memadamkan listrik istana dan melalui cat yang sebelumnya disemprotkan saat menjadi pembasmi hama, mereka pun segera keluar dari istana dan masing-masing pergi menggunakan supercar. Wah, gila ya CGI-nya. Tapi aksi mereka berhasil ketahuan hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Tara menginstruksikan pada Biki dan Naina agar belok ke jalan lain dan membiarkan Samar pergi ke jalan buntu. Samar menyadari bahwa dia telah dikhianati oleh Tara dan seketika Samar pun teringat bahwa ternyata Tara gak lain dan gak bukan adalah The King.
Hamid langsung menangkap Samar dan langsung menghajarnya karena telah berani mencuri harta hasil korupsi milik Fiba. Tapi Irfan meminta Hamid agar jangan sampai membunuh Samar demi mencari semua dalang di balik pencurian. Beberapa bulan kemudian, Tara bersama Biki pergi ke Bank of London untuk menyimpan uang hasil curian dan akan melakukan aksi pencurian di bank itu karena terinspirasi oleh rencana Samar. Saat akan masuk ke dalam, Tara dan Biki sangat terkejut karena Samar ada di sana dan ternyata udah menyamar menjadi manajer bank. Selain itu, ternyata Samar gak bekerja sendirian, melainkan dibantu oleh rekannya yang ternyata adalah Irfan. Oh, pantesan si Irfan ngelindungin terus kan? Saat Tara melihat iPad milik Samar, ternyata semua itu bagian dari rencana karena Samar menduga dalam aksi pencurian nanti Tara akan mengkhianatinya. Akhirnya mereka pun berunding, lalu Samar menawarkan akan membagi dua hasil pencurian berlian di brankas tersebut asalkan Tara mau bekerja sama. Dikarenakan gak ada pilihan lain, Neneng Tara pun sepakat dan mau bekerja sama. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad. Moga kalian terhibur ya. Oke lah, karena saya diminta bergabung oleh Tara, maka langsung aja ya. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.